Para petugas kebersihan membersihkan sampah-sampah pasca aksi damai unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak Jumat siang. Usai mahasiswa membubarkan diri, lalu lintas di sekitar gedung DPR kembali normal dan lancar. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Pajajaran berkumpul di depan gedung DPR RI pada Jumat siang. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa beragam atribut alma mater berwarna biru tua. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster tuntutan yang berisi 17+8 tuntutan rakyat. Aksi bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini digelar untuk menagih DPR dan pemerintah dalam memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini 5 September 2025. Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil. Situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini jam 14.59, situasi aman, ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Bandung, ya, dari sebuah universitas. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari yang sangat mulia ini, kami menghaturkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semangat Maulid Nabi, kita terus bersama-sama berkomitmen untuk bekerja sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tentunya situasi aman merupakan harapan kita bersama. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas, memahami hak dan kewajiban masyarakat yang satu dengan yang lainnya, itu harus senantiasa kita junjung tinggi. Ya, jadi perwujudan situasi Kamtibmas yang kondusif itu butuh kerjasama dari kita semua. Saat ini Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personil pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI. Sementara itu, pemirsa, menanggapi hari ini sebagai batas waktu dipenuhinya 17+8 tuntutan rakyat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pemberhentian tunjangan rumah ke anggota DPR RI, pemangkasan tunjangan DPR, dan memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Dan pemirsa, untuk memantau jalannya unjuk rasa kawal tuntutan rakyat, kami sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di depan gedung DPR RI.
Selamat malam, Anissa. Bagaimana situasi malam hari ini? Apakah para pengunjuk rasa sudah membubarkan diri? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Memang menurut pantauan kami sejak pukul 6 sore tadi hingga malam hari ini sejumlah elemen masyarakat dan juga BEM dari berbagai mahasiswa yang ada di Indonesia begitu sudah mulai membubarkan diri sejak jam 6 sore tadi. Dan kalau dilihat memang di depan gedung MPR DPR RI ini masih ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu mereka berpatroli mengelilingi seputaran gedung MPR DPR. Dan memang kalau saya tadi dapat menggambarkan jalannya aksi damai yang digelar di depan gedung MPR DPR ini, diikuti jumlahnya adalah ribuan dari mahasiswa, kemudian elemen masyarakat buruh, kemudian ada dari ojek online yang turut serta turun ke jalan. Mereka menuntut agar pemerintah termasuk DPR, kemudian Presiden dan juga Polri untuk segera memenuhi 17 tuntutan dalam tenggat waktu hari ini, yaitu sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga ada 8 tuntutan yang mereka bacakan, yaitu mereka meminta agar Presiden, kemudian juga anggota Dewan serta Polri dapat memenuhi tuntutan mereka sampai setahun ke depan, yaitu di bulan Agustus tahun 2026. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu pengunjuk rasa yang turut serta berorasi dan membacakan beberapa tuntutan tersebut. Apabila nanti dari pihak pemerintah dan juga DPR ataupun Polri tidak memenuhi tuntutan mereka dengan tenggat waktu yaitu di jam 23:59 waktu Indonesia Barat hari ini, mereka akan berkonsolidasi dan akan membuat ataupun berunding dengan sejumlah elemen masyarakat dan melanjutkan eskalasi aksi damai di seluruh titik di Indonesia. Itu tadi jawaban dari salah satu anggota BEM yang ada di Yogyakarta, yaitu dari UGM. Dia tadi sempat datang dan turut serta turun ke jalan. Kemudian ada juga dari Semarang, Unisula juga turut serta bergabung bersama dengan Universitas Padjadjaran yang hadir mengikuti aksi damai pada hari ini di depan gedung MPR DPR. Begitu Davi, laporan sementara. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Polisi menangkap 4 remaja yang diduga pelaku pembakar halte Transjakarta. Miris, 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna, Kelurahan Mampang, Prapatana. Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Kiranya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti-ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya di masjid aktif, Karang Taruna aktif. Dia orangnya baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa ya dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polres Jakarta Utara menahan puluhan orang perusuh saat aksi unjuk rasa pada Sabtu 30 Agustus yang lalu. Para tersangka memiliki tugas yang berbeda-beda, dari pelempar petasan hingga perusak fasilitas umum. Sebanyak 66 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Para tersangka berperan melempari petugas dengan berbagai benda tumpul dan petasan serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kami sudah menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 170 KUHP, kemudian 212, 216 KUHP. Peran mereka ini apa aja sih Pak? Ya, perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Penyidik menyita beberapa barang bukti seperti bekas bom molotov, batu, pecahan kaca, CCTV, dan sejumlah barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat pasal melawan petugas dan pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi berujung kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang diduga memprovokasi massa menggeruduk rumah Ahmad Sahroni. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyian kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara itu, polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara.